pendidikan secara ilmiah. Kemudian latar belakang pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk kualitas manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan beriman. Dalam perspektif pendidikan nasional itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan anak merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan menjadi indikator penting keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kemudian dalam Islam ini ada landasan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Kemudian dalam Al-Qur'an juga surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian hadis riwayat Bukhari tentang akhlak. Innama bu'istu liutamima makarim al-akhlak. Nah, ini kesemuanya menjadi landasan terkait dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, perspektif Imam Ghazali bahwa akhlak adalah sifat tertanam di jiwa yang mendorong perbuatan spontan. Itu menurut Imam Ghazali. Namun demikian, realitas saat ini menunjukkan adanya berbagai tantangan yang dalam pembentukan akhlak generasi muda kita. Yang pertama, degradasi moral pada kalangan remaja. Kondisi ini diperkuat oleh hasil survei Indonesia 2024, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2024, dan API, Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia tahun 2024. Nah, dalam metrik ini itu digambarkan bahwa jumlah remaja Indonesia di tahun 2024 itu kurang lebih 46 juta jiwa. Yang ini remaja ini membutuhkan pembinaan karakter dan akhlak yang semakin kompleks dan beragam. Kemudian ada masalah kesadaran dengan remaja, kemudian ada akses internet, kemudian bullying di lingkungan pendidikan, kemudian ada penggunaan media sosial remaja. Nah, kesemuanya ini data tersebut menunjukkan bahwa peserta didik saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Kemudian selanjutnya, indikator kesenjangan gap yang kami observasi awal di madrasah kami, ternyata di madrasah kami itu ada gap yang gapnya itu yang pertama ibadah tadarus atau doa. Ini kondisi ideal yang kita inginkan 100% aktif. Ternyata kondisi data 40% yang aktif. Ini ada 40% selisih. Kemudian sikap terhadap guru, ini sopan, konsisten, ini cuma 70% yang konsisten. Ada sisi 30. Kemudian kejujuran akademik, yaitu terkait dengan ujian, kemudian mencontek dan sebagainya, itu ada 82% jujur dan 18 sisi. Nah, itu observasi awal yang kami lakukan di madrasah kami. Kemudian posisi penelitian riset, jadi penelitian terdahulu itu dominasi pendekatan kualitatif yang dikaji oleh Zahron 2023, Warga 2023. Jadi belum mengukur pengaruh secara statistik kuantitatif. Kemudian keterpanasan variabel tunggal, fokus riset terdahulu parsial kepada keteladanan saja. Kemudian keterpanasan konseptual, kajian di era digital Muhammad Ali 2025, mayoritas masih berbentuk literatur konseptual.
Kemudian kebaruan penelitian ini yaitu menganalisis 3 variabel: gaya mengajar, keteladanan guru, dan lingkungan madrasah secara simultan melalui pendekatan kuantitatif empiris. Kemudian rumusan masalah. Jadi rumusan masalah setelah melakukan tinjauan pustaka tadi, kemudian berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, kami merumuskan 4 poin. Apakah terdapat pengaruh gaya mengajar guru terhadap akhlak peserta? Kemudian apakah terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak peserta? Kemudian apakah terdapat pengaruh lingkungan madrasah terhadap akhlak peserta? Yang keempat, seberapa besar pengaruh ketiganya secara simultan terhadap akhlak peserta didik? Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan pengaruh gaya mengajar, keteladanan guru, dan lingkungan madrasah secara parsial maupun simultan. Kemudian manfaat secara teoritis yaitu kontribusi hasanah pelajaran agama Islam, penguatan social learning, teori Bandura, ekologi perkembangan. Kemudian manfaat praktis itu evaluasi bagi kepala madrasah, guru PAI untuk strategi pembinaan karakter yang lebih efektif di era modern ini. Kemudian ruang lingkup urgensi, jadi ruang lingkup dan urgensi kami dibatasi cuma variabel dengan variabel keteladanan guru, gaya mengajar guru, kemudian lingkungan madrasah. Kami batasi itu tidak kami membahas ke orang tua dan sebagainya. Ini tujuannya supaya kami fokus untuk ruang lingkup ini. Urgensi, kebutuhan akan data empiris objektif untuk menjawab tantangan krisis moral di lembaga pendidikan Islam atau di madrasah. Kemudian bab 2, ini landasan teori kami, behaviorisme, yaitu stimulus guru mempengaruhi respon sikap siswa, Skinner, social learning, observasi dan imitasi perilaku guru sebagai teladan, ini Bandura. Kemudian ekologi, ini lingkungan sekolah sebagai mikrosistem pembentukan karakter, ini Brenner. Nah, kemudian variabel independen 1, 2, 3 dan Y ini gaya mengajar guru yaitu pola perilaku dalam strategi pembelajaran. Kemudian teladan guru perilaku positif konsisten atau uswah hasanah, itu kami kutip dari Sanders 2024. Kemudian lingkungan madrasah, X3-nya kondisi fisik, budaya, dan sosial keagamaan, kami kutip dari Agrid 2024. Dan akhlak peserta didik, Y-nya itu sifat tertanam yang melahirkan perbuatan spontan, ini Imam Al-Ghazali. Kemudian sintetis penilaian terdahulu. Jadi kami tampilkan tiga penilaian terdahulu, tapi tesis saya banyak di proposal kami, yaitu Kolbiah 2021, fokus penelitian gaya mengajar dan minat PAI, metode kuantitatif, temuan utama pengaruh signifikan terhadap minat belajar. Kemudian Nur Bella 2022, keteladanan guru dan akhlak, ini literatur review, ini keteladanan guru, faktor penentu akhlak. Kemudian Alfred School Climate, dari kuantitatif, iklim sekolah positif memicu perilaku moral. Nah, ini penelitian dahulu yang kami tampilkan di slide ini. Kemudian kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual gaya mengajar guru yaitu perilaku guru dalam strategi pembelajaran. Jadi UNO 2023 ini indikatornya ada variasi metode mengajar, komunikasi interaktif baik antar teman, baik antar guru, antar siswa. Kemudian pengelolaan kelas, ini indikator dari gaya mengajar guru. Kemudian X2-nya keteladanan guru, ini perilaku positif konsisten, uswah hasanah, Center 2024, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, santun, kepribadian, dan religius. Kemudian lingkungan madrasah, jadi kondisi fisik madrasah dan sosial keagamaan, Aldrin 2024. Jadi
Jadi indikatornya ada budaya religius, kenyamanan lingkungan belajar, dukungan warga madrasah, dan I-nya itu akhlak peserta didik. Itu sifat yang tertanam yang melahirkan perubahan dan spontan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu indikatornya akhlak kepada Allah, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, tanggung jawab. Nah itu kerangka konseptual. Kemudian hipotesis penelitian. Jadi H1 itu terdapat pengaruh signifikan kepada gaya mengajar guru terhadap akhlak peserta didik. Yang kedua, H2 terdapat pengaruh signifikan keteladanan guru terhadap akhlak peserta didik. Yang ketiga, H3 terdapat pengaruh signifikan terhadap lingkungan madrasah terhadap akhlak peserta didik. Dan H4 terdapat pengaruh signifikan secara simultan X1, X2, X3 terhadap akhlak peserta didik. Kemudian di bab 3 ini rancangan dan desain penelitian dan jenis penelitian. Jadi penelitian yang kami penelitian akan kami teliti. Kemudian jenis penelitian yang pada penelitian explanatory research dengan pendekatan asosiatif kasual. Jadi pendekatannya kualitatif, menguji hipotesis melalui data numerik dan analisis statistik inferensial. Kemudian lokasi dan waktu ini kami di tema sudah, jadi waktu nanti menyesuaikan. Kemudian populasi dan sampel, ini kami pakai sampel jenuh total sampling. Jadi karena jumlah siswa yang atau sampel yang cukup relatif sedikit, sehingga populasi dijadikan sampel penelitian demi validasi generasi yang tinggi. Artinya semua siswa dijadikan sampel. Kemudian definisi operasional variabel. Variabel X1 yang mengajar, strategi penyampaian dan interaksi. Jadi indikator, metode, komunikasi dan motivasi. Kemudian X2-nya teladan, role modeling, perilaku positif, jujur, disiplin, tanggung jawab. X3-nya lingkungan, ekosistem sosial dan budaya. Budaya religius indikator, budaya religius hubungan sosial. Dan Y-nya akhlak, strategi tingkat implementasi nilai Islam. Akhlak Allah kepada Allah, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Kemudian instrumen penelitian, ini kami pakai kuesioner yang ada 60 item pernyataan tertutup menggunakan skala tingkat 5 tingkat SS sampai SD. Kemudian rekomendasi itu ada data profil sekolah, absensi dan catatan perilaku harian di madrasah. Kemudian uji kualitas instrumen, ada uji validas di korelasi moment person. Jadi kita valid jika R itu kurang lebih R level pada taraf signifikansi 5%. Uji reliabilitas koefisien Romba alfa instrumen reliable jika nilai alfa 0,7. Kemudian teknik analisa data, ini statistik deskriptif pakai mean, median, deviasi standar. Uji asumsi klasik, normalitas, multi kolinialitas dan heterogenisitas. Analisis regresi linier berkanda untuk menguji pengaruh X terhadap Y. Kemudian uji hipotesis, uji T parsial dan uji F simultan. Via SPSS. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menilai kejujuran, gitu ya. Kita pakai model itu kan angka itu. Ya, makanya kami pakai di skala Pak. Jadi kami sudah di tesis kami itu sudah ada indikator dan subindikator. Jadi indikatornya tadi akhlak sebagai terhadap pada Allah ya tadi Pak. Ya, atau teman. Ya. Bagaimana subindikatornya? Jadi kami melaksanakan muakan instrumen ke siswa sejauh mana siswa itu berakhlak kepada Allah. Yang pertama di subindikator kami instrumen melaksanakan sholat wajib tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran secara rutin, kemudian melaksanakan ibadah sunnah. Nah, itu subindikator bagaimana bisa kita mengetahui. Jadi ya akhlak siswa itu akhlak pada Allah. Itu yang kami nilai, itu yang kami jadikan instrumen penilaiannya akhlak pada Allah. Kemudian pada guru, bagaimana sikap menghormati guru, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, kemudian mematuhi nasihat guru. Itu yang kami akan menjadikan instrumen penilaiannya. Kemudian akhlak pada teman, bagaimana sikap sopan kepada teman, membantu teman yang mengalami kesulitan, menghindari tindakan. Ini kami sudah di proposal kami itu sudah di lampiran itu sudah kami buat kisi-kisi instrumen penilaian. Jadi lengkap sana gaya mengajar guru, apa yang diukur kayak tadi variasi metode mengajar, apa yang diukur guru itu jadi gaya mengajarnya, yaitu menggunakan subindikatornya, yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kemudian guru menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta didik. Kemudian guru menyesuaikan metode dengan materi pembelajaran. Nah, itu salah satu contoh instrumen kami nanti yang kami akan memberikan kepada guru, karena kami menilai gaya mengajar guru apa berpengaruh dengan akhlak peserta didik. Itu kemudian terkait keteladanan juga kejujuran, bagaimana siswa berkata jujur kepada siswa lainnya, bersikap transparan dalam penilaian, guru konsisten terhadap ucapan dan tindakan. Ini keteladanan guru ya. Ya kan yang saya maksud itu angkanya itu angka itu dari mana nanti? Ini sudah ada Pak. Dari Bacakan itu ya. sama setuju. Ya. Skornya Nah, sudah ada Pak. Setuju. Ya. Sudah jelas. Oh ya. Oke. Yang belum disampaikan juga Pak. Ya, ya. Kuantitatif itu gimana kan? Iya betul. Dari mana angka
kasih terkait tadi Ibu Nadia, bagaimana indikator dengan lingkungan madrasah. Ya. Jadi untuk lingkungan madrasah ini juga kami sudah sudah ada instrumennya, apa saja yang tidak diukur di lingkungan madrasah itu. Dan kami sudah sampaikan juga oleh Pak Dokter, itu kami sudah sudah membuat instrumen tersebut dan jawaban-jawaban nanti sistem jawaban yang diterapkan kepada guru. Kemudian untuk lingkungan madrasah itu yang pertama itu indikator, tapi untuk memenuhi cara tertib madrasah, lingkungan madrasah itu mengikuti untuk menjaga fasilitas madrasah dengan baik. Kemudian dan subindikatornya juga subindikator. Tapi tadi indikator itu dikembangkan menjadi subindikator. Nah, subindikator itulah yang nanti menjadi bahan penilaian sesuai dengan instrumen yang kami berikan. Kemudian bagaimana juga guru sebagai teladan ya bersikap sopan baik terhadap teman guru, terhadap intinya kepada warga madrasah. Itu Bu, kami sudah di instrumen sudah lengkap. Kemudian yang kedua terkait apa Bu tadi Bu? Tujuannya apa ya? Rumusan masalah. Ya, kemudian ini tujuannya. Ini rumusannya ada 4 kemudian. Ya, rumusannya ada 4. Kemudian tujuannya kok enggak dikasih nomor gitu ya. Ya nanti kami lengkapi Bu. Kami lengkapi dan tujuannya memang sudah ini menganalisis buktikan berbagai gaya mengajar, nomor 1 keteladangan, 1 lingkungan madrasah, 1 jadi menjadi keempatnya itu berpengaruh secara simultan dan parsial dengan alat masukan itu. Ya. Penelitian. Ya ini itu Bu ya. Oke lagi, oke. Yes, Menyambung yang tadi Bapak yang saya seperti kan yang masih saya kan masih gini ya. Tentang akhlak itu ini kalau semuanya bisa dipakai kalau itu bisa dipakai kuantitatif berarti kan penelitian yang kuali itu apa bisa dikuantitatifkan juga jadinya kalau saya cuma setuju, tidak setuju, saya tidak setuju, apa begitu? Bisa juga. Tapi kan ini kan full kualitatif. Ya. Sesungguhnya untuk menyelesaikan itu tidak mau pakai observasi. Observasi benar. Ya, melihat apakah bisa dengan kualitatif bisa tentunya. Jadi pertanyaannya bisa. Makanya lebih cenderungnya ke kuali jadi. Ya, kalau sebenarnya lebih akurat pun bukan. Observasi juga soalnya kognitif ya. Kognitif kan memang Makanya saya masih gini. ya sebenarnya tidak kan. Jawabannya jujur aja, jawabnya saya selalu membaca Al-Quran yang baik. Sangat setuju jawabnya. Padahal kenyataannya kan tidak. Jadi yang paling akurat itu sebenarnya namun dengan kuantitatif juga bisa. Terima kasih Mas Ali. Gimana Mas? Ya Pak Mas Sulaiti. Coba kembali ke duduk Pak. Duduk. Ya. Mungkin untuk tidak
Darul dan itu dan itu maknanya. Terus nama itu jadi satu. Contoh madrasah Aliyah itu satu, bukan madrasah satu Aliyah. Begitu ya, satu pemahaman. Makanya kami cantumkan lengkap supaya pembaca tahu oh ini digabungnya ini. Ya, justru kalau bukan malah di Madrasah Aliyah Samsul Huda itu satu ya. Itu kan. Nah, dia disingkat mana? Suka sadar. Biasanya dijudulkan ada sifat Iya. untuk mengurangi. Aturan itu. Tapi judul seperti ini. Iya, disikat. Itu bisa disikat itu loh. Apa? Oh, ya, gitu. Ya, Itu pendidikan agama Islam. PAI itu. Sedikit disikat itu. Ya, ini ya. Kalau dulu pendidikan agama Islam, kesannya memang banyak. Tapi itu banyak. Yang selanjutnya Pak, apa namanya, terkait variabel yang di lingkungan. Lingkungan. Di lingkungan itu tadi di indikator apakah ada menjelaskan tentang lingkungan selain di kelas? Contohnya lingkungan sekolah, di apa namanya, sekitar guru atau lingkungan tempat sekolahnya, untuk indikatornya gitu Pak. Indikatornya apa? Mungkin Indikator lingkungan madrasah. Ya. Kami kan apa namanya di sana itu ada kenyamanan lingkungan belajar. Nah itu nanti di sub, ini kan indikator, nanti di sub indikator itu di instrumennya ini kenyamanan lingkungan belajar ini nanti sudah mencakup bagaimana kebersihannya, nanti bagaimana apa namanya di kelas kondisi strukturnya di madrasah gitu. Itu di sub indikator, ini ada di sub indikator dan instrumen wilayah. berarti fasilitas gitu Pak. Ya, secara fasilitasnya itu secara umum. Ya, apa lagi? Untuk sekalian ngomongnya biar saya itu untuk karakter jujuran sedikit kalau jawab itu kalau bisa dicari yang 18 nilai karakter menurut Kementerian Pendidikan 18 karakter menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti itu disesuaikan. Kemudian ada mungkin ada tanggung jawab. Sementara rasa santun itu diganti dengan 18 karakter yang ada itu. Pasti ada maksudnya sama. Iya, ya. Karena ada komunikatif mungkin di dalam itu. Oh, gitu. Diganti yang lain mungkin menghargai. Santun itu menghargai maksudnya. Mohon maaf, berarti kami kan mencari indikator ini dari sesuai dengan Di 18 karakter. berarti ditambahin dengan apa namanya daftar pustakanya dong ya. Oh iya tambah. Daftar pustaka, kemudian baru di indikator tambahan. Dicari karakter yang di situ disesuaikan dengan 18 itu tidak ada nanti tidak ada. Indikator dong Di jadi 18 tidak ada santun. Oke. Nah itu mungkin bisa diganti dengan menghargai ada Menghargai. atau komunikatif istilahnya. Kemudian yang berikutnya
karena itu belum ditemukan membahas seperti itu. Secara bersama-sama belum ditemukan, makanya kami undang kebaruan kami, kebaruan penelitian ini. Itu aja lah. Ya, berikutnya kami serahkan kepada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Islam itu berarti
kan di halaman 1 itu katanya belum selesai. Jadi yang itu mana? Belum selesai. Kecuali bab saja. Undang-undang satu. Bab undang-undang, bab kajian BE, bab metodologi, bab itu belum selesai. Lainnya itu belum selesai. Desain orang yang mengingat bapak ini kan berbeda. Desainnya seperti biasa, halaman 39. Sebenarnya dulu dari gambar itu kita menjaga dulu. Kan di rekodnya kan? Ya. Rekodnya halaman 39. Model hubungan antar variabel atau konstelasi. Di kerajaan Bijan. Ya, kemudian kita ada gambar itu. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Kalau Bapak sudah menggunakan keterangan X1 gaya mengajar, maka tidak usah lagi dimulai dengan X1 gaya mengajar. Itu kan belum boleh. Cukup X1 saja. Maka cara menulisnya ini Bapaknya tidak ada. Itu jadi apa ya? Saya ingin menggunakan dulu di X1 ada ya? X1, X2, X3, mana aja? Ada 4 gitu. Kan ininya 4. Hubungan secara parsial itu 3, hubungan secara simultan. Jadi gambarnya maaf ya. Supaya jelas itu. Yang tahu berapa variabel. Ya. X1 dan B dan teman-teman yang lain juga ada.
realitas, komunitas itu harus dilakukan. Kemudian di samping ada uji refleksi, juga ingin dilihatnya dengan uji X. Ini juga sudah dijelaskan. Saya lanjutkan ke sesungguhnya punya Pak
Siap. Sopanan itu apa berarti? Kalau di dalam pokok komunikatif bisa menghargai ada apa yang pas sesuai dengan sopan maksudnya itu. Karena itu diterangkan perilaku santun dalam perkataan dan tindakan. Cuman di dalam perkataan sopan tidak. Sopan Nah, nanti carikan yang sama. Itu kalau bisa bukan beda lagi, tapi itu bagian dari empat itu. Itu indikatornya. Tadi saya telah mendapat pengalaman tentang akhlak yang di sini kan pakai akhlak. Terus penulisan akhlak yang baku sudah jadi oh ini yang salah seperti tidak pakai akhlak akhlak. yang pakai k Ya, akhlak pakai k bukan i. bukan di. Karena itu sudah baku. Itu seakan-akan benar-benar bahasa Arabnya. Ya, KBBI ya. KBBI pakai Iya. bukan menurut ini perasaan atau disama-samakan dengan bahasa Arab. KBBI. Iya, sudah. Apalagi pakai khot. Ya. Nanti kalau paham saja ini malah sama. Masalah. Nah, itu termasuk di kata-kata sholat. Sholat itu salah. Apalagi pakai kasbah. Ya salah sebenarnya. Iya. Salah. Ini saja menurutnya. Nanti bukan sholawat dan salam itu di sholat bukan. Ya tulisannya salawat dan salam. Itu bakunya ini. Jadi yang baku juga diperhatikan. Meskipun dia memang berasal dari bahasa Arab. Bisa dikatakan akan mengalami di penulisan. Kalau tulisan di layar, namun yang salah kita nggak bisa. Iya. Saya kira itu
Ada yang mau dulu ya. Kasihan nggak ada